Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absenkan dulu ya. Agung Setiabudi, Bella, Anissa, Iya Pak. izin ya. Iya Pak. Sylvia Ningrum, dan juga Umi Nur Hidayah, Karita Meliana, Novita, Iya Pak. Nur Hikmah, nggak ada ya. Helda Gustina, Sakit Pak. sakit. Winda Wulansari, Ada Pak. Elvi Novaria, Ada Pak. Arum, Ada Pak. Zulfa Nabila. Ada Pak. Ada yang belum saya sebut namanya? Sudah semua. Sudah semua ya? Ya, baik. Oke. Sebelum kita mulai materi kita Ulumul Quran, ada baiknya kita speaking dulu. Nanti kalau seandainya saya sebutkan selamat siang, jawabnya siap, siap belajar, gitu ya? Ya. Bisa kita mulai? Siap. Selamat siang. Siap. Siap belajar. Ya, siap. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Sekarang kita belajar tentang munasabah Al-Quran. Silakan perhatikan di depan. Al-Quran adalah sebuah kitab yang padu teratur, saling terkait dengan lebih dari 6.000 ayat dan 114 surah. Setiap bagiannya memiliki hubungan yang harmonis. Ilmu munasabah mengkaji struktur ilahi yang sempurna, menyingkap koneksi tersembunyi yang menegaskan kebutuhan wahyu. Kita lanjut. Beranjak ke definisi arti dari munasabah. Sebelum kita ke sana, kita harus bahas dulu munasabah ini apa? Munasabah itu dari kata nasabah, yunasibu, munasabatan. Artinya adalah keterkaitan, hubungan, konektivitas, kemudian ikatan, habis itu interaksi. Kalau pada kata-kata munasabah sering kita dengar dengan nasab. Nasab itu hubungan. Misalnya ulama itu ada hubungannya dengan para nabi. Misalnya kawan-kawan mempunyai hubungan kedekatan, keterkaitan dengan orang tua, nasab. Yang sering kita dengar adalah nasab. Tetapi jika kita kaitkan dengan Al-Quran, munasabah Al-Quran itu adalah kecocokan, kesesuaian, ikatan antara satu ayat sama ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain. Itu di dalam ilmu Ulumul Quran. Baik, munasabah secara bahasa yaitu kesesuaian dan harmoni secara
etimologi, munasabah berarti kesesuaian. Yang sudah saya sebutkan tadi, kedekatan, keterkaitan, kedekatan, atau harmoni. Ini mengacu pada keselarasan intrinsik antara berbagai elemen. Kemudian secara terminologi, munasabah adalah ilmu yang mempelajari alasan dibalik penempatan dan urutan ayat atau surah dalam Al-Quran. Apa hubungannya? Hubungannya, ilmu ini menjelaskan koneksi logis dan tematis antara satu bagian dengan bagian lain yang mengungkapkan koherensi yang mendalam. Habis itu ada juga munasabah menyingkap keindahan dan kerapian susunan wahyu ilahi, menunjukkan bahwa tidak ada bagiannya yang berdiri sendiri. Ya, kita lanjut. Karena ini mempelajari munasabah, saya rasa agak sedikit mudah karena munasabah itu adalah hubungan antara ayat dengan ayat yang lain. Ya. Baik. Berikut adalah contoh munasabah antar ayat yang selaras dengan moderasi beragama. Ya. Pada Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6, kemudian Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 7 itu selaras dengan kehidupan moderasi beragama. Ya, karena dalam Islam sikap moderasi beragama ini kalau kita telusuri sangat selaras dengan kandungan surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang menjadi landasan spiritual dan prinsip hidup seimbang yang disebut dengan tawazun. Itu. Kemudian kenapa ia seimbang, selaras dan berhubung dengan surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 ini dengan moderasi beragama? Karena Sirat Al-Mustaqim adalah jalan tengah. Karena dalam moderasi beragama, jalan tengahnya itu adalah moderasi beragama. Tawassut artinya dari moderasi beragama. Maknanya jalan lurus itu bukan yang ekstrim ke kanan, keras, eksklusif, atau ekstrim ke kiri, liberal, permisif. Dalam konteks kehidupan beragama, ini berarti menjalankan agama secara proporsional dan sangat bijak, tanpa fanatisme, buta, atau penyimpangan. Kemudian, bukan jalan ad-dolin. Ini terkait juga dengan moderasi beragama. Apa ad-dolin? Menunjukkan kepada orang yang beribadah tanpa ilmu, ikut-ikutan, liberal, dan menafsirkan agama semaunya, sembarangan saja. Ini menggambarkan sikap bebas tanpa bimbingan wahyu yang juga ditolak dalam Islam, gitu ya. Kemudian kesimpulannya, ayat ini ada hubungannya dengan hidup moderasi beragama, karena sikap moderasi beragama adalah dalam Islam adalah cerminan dari permohonan kita setiap hari kepada Allah, yaitu dalam surah Al-Fatihah. Apa itu? Berada di jalan lurus dan yang seimbang, yang disebut tadi Sirat Al-Mustaqim, menghindari dua sikap ekstrim, ya ekstremisme, gulu yang disebut dalam bahasa Arab, dan liberalisme berlebihan, yaitu ifrat atau tafrif dalam bahasa Arab. Kemudian ingin menjadi umat wasot, ya wasotoniyah, pertengahan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kata hubungan pada surah Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, ya ini adalah ayat yang mengatakan permohonan hidayah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Maka tansibul ayat, hubungan dari ayat ihdinas siratal mustaqim ini ada setelah ayat katanya, ayat ketujuhnya, meminta petunjuk jalan yang lurus yang sebagai apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian ada juga pada surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada lagi contohnya dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni uzkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang nikmat. Maka tansibul ayatnya balik ke belakang, mundur ke belakang pada surah. Penjelasan yang kita jelas dari awal, ya, ini bagaimana? Apakah teman-teman paham tentang munasabah Al-Quran? Paham ya? Karena enggak begitu sulit, ada keterkaitan saja, ikatan antara satu ayat sama ayat yang lain, satu surah sama surah yang lain. Ya, Agung gimana kamu paham dong? Sallallahu ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan kawan-kawan cari di dalam Al-Quran 2 ayat yang berbentuk munasabah. Satu ayat munasabahnya dengan ayat yang lain. Ya, gitu ya. Kita kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Tugasnya sudah selesai? Ya, coba Mbak. Ada di ayat surat Al-Baqarah ayat 3 dan ayat 2 dan ayat 3 itu berkaitan Pak. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ayat ketiganya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu berkaitan tentang keimanan. Ada lagi? Ya, halo. Itu dari surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. dan surah Al-Falaq. Yaitu Qul huwallahu ahad, dari Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq. Maknanya? Yaitu setelah menjelaskan keesaan Allah dalam Al-Ikhlas, Al-Falaq datang sebagai ajakan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Iya, ada keterkaitan, kesinambungan, selaras dia antara satu ayat dengan ayat lain. Boleh ayat itu di depan, kemudian nasabah ayatnya di depannya lagi, atau bisa dari surah ini ke surah yang lain. Itu munasabah, hubungan, selaras gitu ya. Nah, paham ya? Paham. Ya. Lagi. Baik, kesimpulan kita pada materi munasabah Al-Quran, bahwa munasabah itu sebenarnya adalah kunci untuk memahami kedalaman dan keselarasan Al-Quran. Ilmu ini membuka wawasan baru dalam mentadabburi kitabullah, memungkinkan kita merasakan keindahan dan kesempurnaan Al-Quran itu. Kemudian secara lebih utuh, mari terus belajar dan mengkaji ilmu-ilmu munasabah, karena di dalam Al-Quran itu banyak terdapat ilmu-ilmu, bukan hanya munasabah saja. Seperti minggu kemarin kita sudah belajar tentang al-madiyah, al-madaniyah. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang munasabah Al-Quran. Ya. Mungkin itu dari kami. Jangan lupa di rumah tetap terus semangat belajar dan belajar, gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.